Renungan minggu kelima masa biasa tanggal 7 Februari 2021. Renungan ini saya beri judul sebagaimana dikatakan Paulus, celakalah aku bila tidak mewartakan Injil. Celakalah aku bila tidak mewartakan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, sehat selalu dan senyum selalu, berkah alam. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan saudara Yesus. Kalau anak ya harus meneladan bapaknya. Bapa kita begitu hebat, penuh kuasa dan penuh cinta. Hal-hal yang baik dan benar sajalah yang dipikirkan dan dilakukan oleh Bapa. Dan Bapa tidak tinggal diam. Bapa mengutus pesuruh-pesuruhnya waktu itu zaman dulu yang disebut para nabi, yang ditugasi menjadi pengantara atau perantara antara Allah dengan manusia. Hal ini dijalani dengan mewartakan firman Bapa, berani merombak keadaan yang sudah salah kaprah demi terbangunnya relasi yang baik antara Allah dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Nabi dan nabi terus bermunculan karena panggilan Tuhan, panggilan Bapa Tuhan kita. Dan akhirnya Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam diri Yesus Kristus inilah seluruh kekayaan Bapa disalurkan dalam berbagai macam perbuatan kasih demi keselamatan umat manusia. Kesimpulannya, kalau kita meneladani Yesus itu berarti kita mengikuti kehendak Sang Bapa. Itulah anak-anak yang sejati. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak mau bekerja sendirian. Pertama-tama dia memanggil murid-muridnya, dan dari antara mereka ini dipilihnya 12 orang yang disebut rasul. Para rasul itu berasal dari kalangan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan mereka itu orang-orang biasa saja, bukan orang hebat, bukan orang ternama, orang biasa saja dan sederhana. Ada nelayan, ada pemungut bea, ada petani, bahkan ada gerilyawan pemberontak. Mereka ini dipanggil, dipilih dan diutus. Mereka inilah teman sekerja Yesus. Saya katakan generasi pertama. Mereka mengalami hidup bersama Yesus. Mereka berkelana bersama Yesus dan melihat sepak terjang Yesus. Yesus juga memberi kuasa kepada mereka sebagai bekal melaksanakan panggilan mereka, karena kadang-kadang mereka juga diutus untuk berbuat seperti Yesus kepada orang lain. Tiap hari mereka mendapat pelajaran dari Yesus. Dan kiranya hubungan antara murid dengan guru, antara para rasul dengan Yesus sungguh-sungguh terjalin baik. Sehingga apapun yang terjadi, mereka selalu mengikutinya. Kadang diajak omong-omong secara pribadi, kadang bersama orang banyak. Kadang diuji oleh Yesus, kadang dipuji dan kadang dipuji, namun juga kadang kerap dimarahi. Tetapi mereka tetap mengikutinya, mereka tetap setia
bersama Yesus. Murid-murid generasi pertama ini sungguh-sungguh menikmati pahit manisnya bersama Yesus. Mereka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Sang Guru melalui kata dan perbuatannya. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul itu melanglang buana mewartakan berita gembira sesuai perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil atau kabar gembira kepada semua bangsa. Mereka telah dipoles oleh Yesus sehingga yang pada awalnya boleh dikatakan bodoh, takut-takut, sedikit minder, namun selanjutnya mereka menjadi sangat berani. Meskipun demikian, mereka tetap menyadari bahwa semuanya itu karena Yesus dan semuanya dikerjakan demi kemuliaannya serta keselamatan umat manusia, sehingga kadang tidak berpikir tentang keselamatannya sendiri. Itulah sungguh-sungguh teman sekerja Yesus yang sejati. Sementara mereka berkeliling ke seluruh penjuru dunia, muncullah Paulus yang dulunya sebagai Saulus menganiaya jemaat pengikut jalan Tuhan, kini dipanggil menjadi rasul para bangsa, dikhususkan oleh Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu semuanya, dia betul-betul hebat. Namun baik para rasul maupun Paulus sama-sama menyadari bahwa mereka ini rapuh, ringkih, rimpi, sebagaimana disadari juga oleh Bapak Ayub dalam bacaan yang pertama, bahwa hidup kita ini hanya hembusan nafas. Ayub yang pada mulanya kaya raya dan orang yang sungguh baik, boleh dikatakan orang yang suci serta setia kepada Tuhan, namun dalam paruh hidupnya dia jatuh miskin dan penuh dengan penyakit. Dia sempat memberontak atau lebih halus mempertanyakan kenapa demikian. Namun akhirnya menyadari bahwa hidup ini adalah titipan Allah, bukan milik dia. Karena dia tidak pernah sombong tatkala mengalami kekayaan dan kesuksesan, maka tatkala mengalami kejatuhan yang sungguh-sungguh dan betul-betul hancur, dia tidak menjadi putus asa dan tetap setia. Saya ulangi semangat Ayub ini. Nah, ketika dia mengalami kesuksesan, kaya raya dan sebagainya, dia tidak sombong, dia tetap rendah hati. Maka ketika mengalami kehancuran, jatuh sungguh-sungguh hancur, dia tetap setia dan tidak putus asa. Pada awalnya memang protes atau lebih halus mempertanyakan, namun akhirnya menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan, maka dia menyerah kepada kehendaknya. Ketika apa yang dimilikinya sudah ludes, Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Dan ketika istrinya sendiri membujuk Ayub supaya mengutuk Allah, Ayub menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10. Itu sungguh kata-kata Ayub yang sangat bagus. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, itu perlu kita pertanyakan dalam diri kita sendiri masing-masing.
Ayub betul-betul menyadari siapa dia di hadapan Tuhan dan menerima semuanya dengan legowo. Demikian pula halnya dengan Paulus. Ternyata Paulus yang dulu dugdeng, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning Kurindo, itu berarti orang yang sangat kuat dan sangat hebat, itu bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan manut kepadanya, yang akhirnya menjadi Rasul Agung. Meskipun ketika menjajarkan dengan para rasul yang lain, dia mengatakan, aku yang paling hina di antara semuanya itu. 1 Korintus bab 15 ayat 9. Dia menyadari bahwa dirinya rapuh, maka dia mengandalkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan karenanya menjadi kuat. Meskipun demikian, dia tidak pernah bermegah-megah, karena baginya memberitakan Injil adalah suatu keharusan, suatu panggilan dari Tuhan yang harus dilaksanakan, sehingga dia berkata, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Dia betul-betul bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup, sebagaimana diunggah menjadi tema utama Prapaskah kita. Mari kita kembali kepada Injil suci hari ini. Muncul dua godaan yang dialami Yesus, namun semuanya ditepisnya dengan halus. Boleh dikatakan ketika di Kapernaum, Yesus mengalami kesuksesan besar. Yesus sukses besar, semua bisa disembuhkan, setan-setan diusir dan sebagainya. Dan waktu itu setan yang kenal betul dengan Yesus mau woro-woro, tetapi dilarang oleh Yesus. Godaan untuk terkenal ditepisnya itu tadi. Godaan untuk terkenal ditepisnya itu godaan yang pertama. Sedang godaan kedua, ketika pagi-pagi benar Yesus diam-diam keluar untuk berdoa, para rasul mencarinya dan mereka ketemu, maunya ya nebeng sukses lah, nebeng sukses dengan kesuksesan Yesus. Mereka mengatakan bahwa semua orang mencari dia. Mereka merasa sebagai perantara antara orang banyak dengan Yesus. Bagus juga. Tetapi Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Itu godaan agar Yesus melupakan tugas pokoknya. Mungkin pada waktu itu para murid hanya melongo, wow, begitu toh. Yesus juga tidak mau diikat dalam keluarga ataupun kelompok ataupun tempat tertentu. Yesus adalah pribadi yang bebas, justru karena ketaatannya kepada Bapa. Bebas yang berarti lepas dari ikatan terhadap diri sendiri. Kiranya itulah pesan penting dari Injil suci hari ini. Juga bacaan-bacaan kitab suci yang lain pada hari ini, baik kitab Ayub maupun surat Paulus kepada Korintus. Saudara-saudari terkasih, sekali lagi kita diingatkan oleh Bapak Ayub bahwa hidup ini adalah titipan Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita perkembangkan, baik jasmani maupun rohani kita. Nah, ada 3 proses penyadaran diri yang ada dalam diri baik Bapak Ayub, Paulus bahkan maupun Yesus sendiri dalam perjalanan hidup mereka, dan yang perlu menjadi permenungan kita. Apa 3 proses itu? 3 proses untuk penyadaran diri. Yang pertama adalah protes.
protes atau secara halus dikatakan mempertanyakan apa sih maksud Tuhan dengan semuanya ini bagi saya. Lalu sesudah protes, Ayub, Paulus mengadakan refleksi. Ayub mengadakan refleksi. Kita lihat dalam kitab Ayub yang sekitar 38 bab itu isinya refleksi, mempertanyakan, refleksi, menanggapi kata-kata sahabat, kata-kata istrinya dan sebagainya. Itu semuanya merupakan refleksi bagi diri Ayub. Dengan sikap itu, Ayub yang dulu kaya raya kini telah diambil Tuhan lewat iblis yang meminta untuk menguji Ayub. Namun itu semua oleh Tuhan dikembalikan lagi seperti semula, jadi yang dulu memiliki segala-galanya lalu diambil semua oleh Tuhan karena iblis memintanya, sekarang diberikan kembali oleh Tuhan kepada Bapak Ayub, bahkan diberi jauh lebih banyak. Lalu bagaimana dengan Paulus? Dia protes, mempertanyakan terhadap yang dianggap melanggar Taurat, hingga dia menjadi ganas terhadap para pengikut jalan Tuhan. Lalu datanglah Yesus menegurnya, dan dia itu mulai menjalani retret beberapa hari. Dia mempertanyakan, lalu saya harus bagaimana? Dan Yesus mengatakan kamu harus begini. Ketemu Ananias, lalu dia mengadakan retret dalam beberapa hari dalam kebutaannya. Itulah refleksi Paulus. Dan akhirnya kemudian dia menyerah total dan siap melaksanakan panggilan Tuhan. Di penghujung hidup Yesus pun hal itu terjadi. Yesus sempat mempertanyakan, baik di Getsemani maupun di salib. Dalam Getsemani mungkin tidak mempertanyakan, tetapi gimana ya? Dia itu berat menghadapi penderitaan sebetulnya. Namun akhirnya setelah direfleksi secara baik oleh Yesus, maka akhirnya dia berkata, Bapa, kalau bisa singkirkan piala ini dari hadapanku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Belum lagi disalib, Yesus lebih keras mempertanyakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan daku? Namun sesudah itu dia berkata, sudah selesai. Artinya apa yang Bapa kehendaki terhadap diri saya sudah melaksanakannya. Dan itu disampaikan oleh Yesus kepada Bapa. Kemudian Yesus menyerah, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudari terkasih, di penghujung renungan ini, baiklah kiranya kita mencermati pesan-pesan dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Yang pertama, marilah kita terus belajar rendah hati dan tidak sombong dengan kekayaan, popularitas, kedudukan, titel akademis, dan kekuatan diri kita. Karena semuanya itu fana, tidak langgeng. Boleh saja mencari dan memiliki semuanya itu dengan cara yang wajar dan sehat, benar dan baik, tetapi sekali lagi itu semua fana, itu semua tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk menjadi sombong, karena itu pun juga pemberian Tuhan, dan kita bisa meraih itu bukan karena kekuatan sendiri, tetapi anugerah Tuhan sekaligus juga bantuan kerjasama dengan orang lain. Jadi boleh saja dimiliki, dicari dan dimiliki secara semestinya, secara wajar, tetapi jangan sampai menjadikan kita sombong. Sedang yang kedua adalah, marilah
dalam segala kesempatan hidup kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan membiarkan Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Hidup ini mesti dijalani dengan baik dan benar. Hidup ini mesti dinikmati secara sehat, serta hidup ini harus disyukuri dengan tulus, karena semuanya adalah tanda kasih Tuhan. Sikap itu secara tidak langsung merupakan pewartaan firman Tuhan bagi siapapun juga. Itu merupakan kesaksian kita akan kasih Tuhan bagi siapapun juga. Hanya dengan demikian kita akan bisa berucap seperti Paulus, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil, kabar gembira. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, sehat selalu dan berkah dalam. Bayat 7 Februari 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat, matur nuwun, berkah dalam.